Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu menjadikan puji dan syukur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberi berkah dan ridho Allah. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Rejawi Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan hedonisme. Saat ini banyak sekali lah orang-orang itu yang lebih mencintai dunia dan takut dengan kematian. Pola hedonisme atau pola bermewah-mewahan lah biar gampang ya, menjadi salah satu tren, menjadi salah satu tujuan, menjadi salah satu gaya hidup yang diidolakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini memang tidak lepas dari banyaknya media-media yang selalu mempublikasikan tentang hedonisme atau kemewahan, atau tentang pemenuhan kebutuhan materi yang luar biasa, sehingga standar kehidupan yang bahagia itu adalah yang seperti yang ada di media gitu. Nah, dengan adanya pola suplaian informasi tentang kebahagiaan seperti itu, maka banyak sekali orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan seperti yang diinginkan gitu, untuk mendapatkan kekayaan seperti itu. Banyak cara-cara, tidak lagi membatasi diri dengan halal atau haram, tidak lagi membatasi diri tentang, ya intinya dicaci tidak apa-apa, yang penting tenar. Dicaci maki tidak apa-apa, yang penting menghasilkan uang. Jadi sekarang itu ada bahasanya pansos ya, nggak tahu panjat sosial, nggak tahu panitia sosmed apalah ya. Tapi pada intinya popularitas sekarang sangat dibangga-banggakan, dijadikan tujuan sebagai jalan untuk materi gitu, sebagai jalan untuk materi. Nah, penyakit kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini bisa jadi nanti bermasalah, dan memang bermasalah. Karena begini, kadang-kadang dan sering sekali orang itu tidak mengukur kemampuan, tapi mengukurnya keinginan. Kehidupan itu disesuaikan dengan kemauan, bukan kepada kebutuhan. Padahal sebenarnya kalau kita mengukur kemauan atau keinginan, itu batasannya kematian gitu loh. Tapi kalau kita mengukur kebutuhan dengan kemampuan, itu akan lebih mudah, karena parameternya secara materialis bisa diukur. Tapi kalau kita mengukur kebutuhan dengan kemauan, dengan keinginan atau dengan kemauan, itu parameternya hayali gitu loh, itu tamani, jadi susah sekali gitu. Nah, ketika orang sudah mengukur kebutuhan, sudah mengukur keinginan dengan kemauan, sudah menyandarkan kebutuhan pada keinginan, menyandarkan kebutuhan pada kemauan, maka hidupnya dipastikan akan sengsara. Semisal begini, kenapa banyak sekali orang yang korupsi? Kenapa banyak sekali orang yang panjat sosial? Kenapa banyak sekali orang yang melakukan segala sesuatu demi materi atau demi popularitas? Karena ada dalam kepalanya itu ada semacam konstruksi keinginan yang tidak dibatasi atau tidak dikaitkan, tidak diukur dengan kemampuan. Semisal seseorang itu pejabat di lingkungan kecamatan lah, gitu, pejabat di lingkungan kecamatan. Nah, dia akan memahami berapa pendapatannya dia, berapa tunjangannya dan sebagainya.
Tetapi karena pola hidup, tetapi karena pola pergaulan itu bergabung atau selalu bersama dengan orang kementerian umpamanya yang secara tunjangan beda, maka dia biasanya banyak sekali dari satu lingkaran itu yang memaksakan diri supaya sama gitu loh. Ada istilah geng sosialita lah seperti itu. Nah, kalau kita ibaratkan seperti ini, jika kita mempunyai air satu gelas, maka yang harus kita konstruksi berpikirnya adalah air satu gelas ini hanya cukup untuk minum. Ya sudah, minum, syukuri dan minum. Gitu. Jika ada air, umpamanya kita memiliki air satu ember, maka konstruksi kita itu berpikirnya adalah air satu ember ini alhamdulillah cukup untuk minum dan cuci muka, cuci tangan atau wudhu lah. Ketika kita punya air satu bak umpama, maka alhamdulillah kita bersyukur kita bisa menggunakan itu untuk minum, untuk cuci tangan, cuci muka, bahkan untuk mandi dengan air sejumlah satu bak itu. Dan jika kita punya air sebanyak seukuran kolam renang, sebanyak ukuran kolam renang, ya bersyukur juga, berarti kita bisa minum, bisa cuci tangan, cuci kaki, bisa mandi, bahkan bisa berenang. Nah, jadi dalam setiap grade, setiap fase ini, rasa syukur itu harus selalu diikutkan. Supaya apa? Supaya kita selalu mengukur kebutuhan dengan kemampuan. Jangan sampai ketika ada air satu gelas, pola berpikir kita ingin cuci muka. Jangan sampai ketika ada satu ember, kita ingin mandi. Ya kalau embernya ember gede, ember ngerendam cucian mungkin bisa, tapi kalau embernya kecil, itu loh. Itu ya. Nah, intinya mengukur kemampuan dengan kebutuhan ini akan menimbulkan rasa syukur. Tapi kalau kita mengukur dengan keinginan, mengukur kebutuhan dengan keinginan, menyandarkan kebutuhan pada kemauan, itu selamanya akan serakah. Lihatnya ke atas terus. Makanya Rasulullah mengatakan, untuk urusan dunia kita harus nunduk ke bawah, tapi untuk urusan ibadah kita harus lihat ke atas. Maksudnya apa? Kita punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Saudara kita tidak punya mobil, hanya punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah punya motor. Tetangga kita cuma punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga kita nggak punya sepeda, kemana-mana jalan kaki. Yang bisa jalan kaki, alhamdulillah bisa jalan kaki. Tetangga kita yang nggak bisa jalan kaki karena lumpuh. Yang lumpuh, alhamdulillah saya masih hidup. Tetangganya sebelah kemarin meninggal. Ya kalau mau diteruskan silakan. Gitu. Jadi untuk urusan dunia, cara bersyukur itu ya pertama terima yang apa yang ada dan ukur sesuai dengan kemampuan gitu. Kalau mengukurnya tidak dengan kemampuan, maka selamanya akan berantakan. Pokoknya kita ada honor atau salary sebulan itu 10 juta lah, 10 juta. Tapi karena pola hidup yang hedon atau pola pergaulan yang tidak jelas, maka berefek pada pola pengelolaan keuangannya itu yang tidak jelas. Harusnya 10 juta itu cukup untuk makan, cukup untuk kredit motor gitu. Kenapa otaknya ke mobil gitu loh, kan berbahaya gitu. Jadi sekali lagi pada intinya adalah salah satu pola kehidupan supaya kita terus bersyukur adalah mari kita ukur kemauan kita, kebutuhan kita ini ukur dengan kemampuan. Gitu. Kalau memang air itu cukupnya untuk minum, ya sudah syukuri itu sebagai syukuri itu untuk kita minum. Jangan berpikir air segelas dipakai untuk berenang gitu. Nanti kita kayak orang nggak waras. Gitu. Ya, jadi
eh, mencintai dunia yang berlebihan, menakuti kematian, itu sangat berbahaya. Nah, hedonisme atau kegilaan terhadap dunia, terhadap materi saat ini, itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak sekali orang yang menyandarkan kebutuhannya itu pada kemauan, sehingga pola hidupnya berantakan, meminjam ke sana ke sini, kredit ke sono ke sini tanpa mengukur kemampuan dirinya, tanpa mengukur penghasilannya. Apakah ini berbahaya? Jelas sangat berbahaya, gitu loh. Berbahaya. Di mana-mana baju itu ngukur badan, bukan badan yang ngukur baju. Itu ya. Itu sekali lagi mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hubud dunia, sehingga kita selalu bisa bersyukur kepada Allah apapun yang kita dapatkan. Tetapi bukan berarti kita bersyukur terus diam, tidak. Kita bersyukur, berdoa, berusaha lagi, mudah-mudahan dapat yang lebih baik lagi, terus seperti itu. Jadi bersyukur itu bukan berarti terima ya sudah, terima, enggak. Bersyukur, usaha lagi, tawakal lagi, bersyukur, dan terus seperti itu. Bersyukur, berdoa, berusaha, beriman, tawakal, bersyukur, berdoa, berusaha, beriman, tawakal. Jadi siklusnya seperti itu. Mudah-mudahan dalam setiap fasenya kita mendapatkan peningkatan dan kebaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.